katanya terdapat dua sosok ular berkepala manusia yang menghuni cerobong asap tersebut. Jadi sebutan untuk mereka, sosok ular berkepala manusia ini, warga setempat menamainya dengan Ki Jalu dan Nyi Brintik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Sebelum kalian lanjut tonton video kali ini, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video baru dari kita. Terima kasih buat kalian yang udah klik video kita. Nah, di video kali ini aku ditemenin sama temen kita, Mae. Jadi kali ini kita bakal ngebahas video apa nih, Kak? Di video kita kali ini, kita akan membahas suatu tempat yang amat sangat terkenal angker, yaitu di suatu pabrik di wilayah Cirebon. Pabrik apa itu? Pabrik gula gempol yang terletak di Palimanan, Cirebon. Sebelum kita lanjut bercerita, tengok kanan kiri, pastikan kalian tidak sendiri. Cerita ini berawal dari sejarah. Pabrik gula gempol dibangun pada tahun 1847 oleh kolonial Belanda. Di pabrik gula gempol ini, pemerintah kolonial Belanda mempunyai sebuah tradisi yang sering mereka lakukan, yaitu tradisi pesta giring tebu. Namun, semenjak pabrik gula tersebut ditutup dan diambil alih oleh PG Raja Wali RNI, tradisi giling tebu tersebut sudah tidak ada. Dan aset-aset yang terdapat di dalam pabrik juga mulai dilelang. Kemudian, pabrik tersebut tutup di tahun 1995. Semenjak terbengkalainya pabrik gula tersebut, konon katanya banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang menetap. Seperti apakah sosok-sosok yang menetap dan bersemayam di bekas pabrik gula tersebut? Sosok yang pertamanya akan dibahas adalah sosok yang sangat melegenda yang menghuni pabrik gula ini. Wah, apa tuh, Kak? Konon katanya, bentuk dari penghuni tersebut adalah ular berkepala manusia. Merinding banget tuh itu ya. Coba kalau ketemu sosoknya pasti merinding banget. Bisa berkutik-kutik. Iya. Di setiap pabrik gula pasti memiliki sebuah bangunan yang disebut dengan cerobong, dan tidak terkecuali dengan pabrik gula ini. Jadi gini, Mae, di bagian atas bangunan tersebut terdapat sebuah pipa untuk mengeluarkan asap dari produksi gula yang disebut dengan cerobong. Konon katanya terdapat dua sosok ular berkepala manusia yang menghuni cerobong asap tersebut. Seperti apakah sosok itu? Apa kira-kira di masyarakat ada panggilan atau bagaimana? Jadi sebutan untuk mereka, sosok ular berkepala manusia ini, warga setempat menamainya dengan Ki Jalu dan Nyi Brintik. Dan juga menurut mitos yang berkembang, berdasarkan penuturan warga setempat, barang siapa orang yang melihat sosok Nyi Brintik ini, ia akan buta atau hilang, bahkan diteror sampai meninggal. Mungkin dari kalian ada yang berminat untuk membuktikan mitos tersebut? Komen di bawah ini. Jauh sebelum kolonial Belanda membangun pabrik gula ini, konon sosok Ki Jalu dan Nyi Brintik ini sudah menempati area lokasi tersebut. Dan semenjak pabrik gula tersebut ditutup, para makhluk gaib semakin banyak yang menempati pabrik gula tersebut dan menjadikan tempat tersebut menjadi sangat angker. Yang selanjutnya adalah Istana Iblis. Di bangunan ini tidak hanya sosok-sosok yang berwujud manusia, namun juga seperti genderuwo, kuntilanak, dan dedemit-dedemit lainnya. Sosok selanjutnya yaitu keris hitam penghuni sumur tua. Sumur tua ini berusia ribuan tahun dan di dalamnya terdapat banyak emas, intan, dan permata.
Di sumur tua ini bersemayam 11 keris hitam, yang konon katanya mereka adalah wujud dari penghuni sumur tersebut. Meskipun sumur ini berusia ribuan tahun, tetapi air di dalamnya tak pernah kering. Siapapun yang menginginkan emas dan berlian yang berada di sumur tersebut, maka konon katanya keinginan mereka bakal dikabulkan. Jadi semacam pemujaan juga ya. Tapi untuk kebenarannya masih patut dipertanyakan lagi. So buat kalian jangan berani coba-coba ya guys, karena harta yang kalian dapatkan itu akan dibalas dengan orang yang kalian cintai. Iya, sebagai tumbal. Iya, seperti itu. Sosok berikutnya yaitu sosok Noni Belanda sebagai sulir Belanda. Berdasarkan penuturan warga sekitar, konon di gedung sentra tersebut seringkali warga melihat ada sosok wanita cantik yang sering menangis gitu. Nah, sosok tersebut adalah Noni Belanda yang disebut sebagai sulir Belanda. Konon di bangunan tersebut sang Noni seringkali menampakkan wujudnya, seringkali yang menangis, bernyanyi, dan juga berkeliling-keliling di sekitar bangunan tersebut. Serem juga ya. Iya, betul. Bahkan konon katanya menurut warga di situ ada juga salah satu warga yang asli daerah situ pernah hilang, dan itu masih belum diketahui keberadaannya sampai sekarang, dan itu benar atau tidaknya masih belum diketahui. Masih belum jelas juga ya penyebabnya karena itu masih konon gitu. Sosok terakhir yang akan dibahas adalah 3 sosok tinggi besar yang menghuni gudang bekas penyimpanan tebu. Berdasarkan cerita yang beredar, konon di gudang bekas penyimpanan tebu tersebut juga tidak luput dari sosok-sosok gaib. Sosok-sosok gaib tersebut adalah berwujud tinggi besar yang konon katanya tingginya sampai sama tingginya dengan atap yang ada di pabrik gula tersebut. Pernah suatu ketika ada serombongan yang melakukan ekspedisi di pabrik gula tersebut, dan orang yang bisa melihat sosok tersebut terlihat sangat marah karena kedatangan orang-orang yang hanya ingin mengusik keberadaan mereka. Oke guys, sekian cerita dari kita. Kalau kalian punya cerita yang berbeda dari kita, atau kalian punya pengalaman langsung datang ke tempat pabrik tersebut, kalian boleh ceritain pengalaman kalian di komen. Sebelum kita tutup video kali ini, Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kita sampai selesai. nantikan video kita selanjutnya. See you. Bye-bye. Cirolu.